agenda pembacaan gugatan oleh kuasa penggugat. Kepada kuasa penggugat, silakan membaca gugatannya dan diharapkan terbuka untuk dapat mendengarkan. Terima kasih Yang Mulia Hakim. Saya akan membacakan gugatan wan prestasi perkara nomor 789 PDTG 2024 antara penggugat Andi yang diwakili oleh saya sebagai kuasa hukum dengan tergugat Budi, bahwa adapun yang menjadi alasan hukum penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah dibuat suatu perjanjian jual beli tanah secara tertulis atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi terletak di Kecamatan Cisaura, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. 2. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut disepakati harga tanah sebesar 1 miliar rupiah dengan sistem pembayaran 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 300 juta rupiah sebagai uang muka dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yakni pada tanggal 15 April 2023. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dari tergugat pada tanggal 15 Januari 2023. 4. Bahwa sesuai perjanjian, penggugat akan menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama atas nama tergugat setelah pembayaran lunas diterima. 5. Bahwa hingga lewat waktu yang telah disepakati, yaitu 15 April 2023, tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dan tidak menunjukkan itikat baik untuk memenuhi kewajibannya. 6. Bahwa penggugat telah memberikan 2 kali somasi masing-masing pada tanggal 20 April 2023 dan 10 Mei 2023 agar tergugat segera melunasi sisa pembayaran, namun tidak diindahkan oleh tergugat. 7. Bahwa tergugat beralasan bahwa dirinya belum memperoleh pinjaman dari bank, namun alasan tersebut tidak dapat diterima karena tidak termasuk keadaan memaksa, sehingga tergugat tetap wajib memenuhi perjanjian sesuai ketentuan pasal 1338 KUHP Perdata. 8. Bahwa tindakan tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban merupakan non prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KU Perdata, yakni tidak memenuhi prestasi pada waktu yang ditemukan. 9. Bahwa akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami kerugian material dan imaterial karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain dan telah terikat dalam perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh tergugat. 10. Bahwa oleh karena itu, penggugat berhak menuntut agar perjanjian jual beli tanah tersebut dibatalkan serta menuntut pembayaran sisa harga tanah, bunga, keterlambatan, dan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat prestasi tergugat. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan non-prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar bunga keterlambatan sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal pelunasan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 200 juta rupiah kepada penggugat. 6. Menyatakan apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana amar putusan dalam waktu 14 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka penggugat berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian dan menguasai kembali tanah tersebut. 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi.
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh kuasa penggugat, apakah tergugat akan mengajukan jawaban? Ya, terhadap gugatan kuasa penggugat, saya akan mengajukan jawab. Mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk memberikan waktu kepada saya menyiapkan jawaban saya, dan mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menuntut persidangan. Baiklah, oleh karena tergugat memohon untuk menunda persidangan dengan agenda untuk pembacaan jawaban tergugat, maka sidang ditutup dengan agenda selanjutnya pembacaan jawaban. Sidang dibuka dengan agenda pembacaan jawaban oleh tergugat. Kepada tergugat, apakah jawabannya akan dibacakan atau langsung dilampirkan dalam berkas? Izin Yang Mulia Hakim, saya akan membacakan jawaban saya selaku tergugat dan akan melampirkannya dari dalam berkas. Dalam eksepsi 1, pengakuan terhadap perjanjian, kami mengakui bahwa tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah dengan penggugat pada tanggal 15 Januari 2023 sesuai dengan fakta yang dikemukakan. Eksepsi 1, pengakuan terhadap perjanjian, kami mengakui bahwa tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah dengan penggugat pada tanggal 15 Januari 2023 sesuai dengan fakta yang dikemukakan dalam gugatan. Perjanjian tersebut menetapkan harga tanah 1 miliar dengan pembayaran dibagi menjadi 2 tahap. Pertama, uang muka 300 juta yang sudah dibayarkan saat menandatangani, dan kedua sisa 700 juta yang harus dilunasi paling lambat 3 bulan kemudian. Penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat dan pengurus balik nama setelah pembayaran lengkap. 2. Penyangkalan terhadap tuduhan wan prestasi, bahwa kami menyangkal tuduhan. Penjelasan hukum dan argumentasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdana KUHP Perdata. Wan prestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak menunaikan prestasi yang dijanjikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Pasal 1243. Dalam kasus ini, tergugat belum sepenuhnya gagal memenuhi kewajiban karena masih berupaya menyelesaikannya melalui pinjaman bank. Prinsip itikat baik dalam perjanjian pasal 1338 KUHP Perdata mengharuskan pihak-pihak memberikan toleransi dalam situasi sulit, sehingga dalam pokok perkara menolak seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini. 2. Benar tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah dengan penggugat pada tanggal 15 Januari 2023 sesuai dengan fakta yang dikemukakan. Dalam gugatan, perjanjian tersebut menetapkan harga tanah 1 miliar rupiah dengan pembayaran dibagi menjadi 2 tahap. Pertama, uang muka. Pembayaran dibagi menjadi 2 tahap. Pertama, uang muka 300 juta yang sudah dibayarkan saat penandatanganan, dan kedua sisa 700 juta yang harus dilunasi paling lambat 3 bulan kemudian. Penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat dan mengurus balik nama setelah pembayaran lengkap. 3. Benar surat teguran somasi yang dikirim penggugat tidak selalu diterima dengan baik oleh tergugat, atau jika diterima di mana atas surat teguran somasi yang dilayangkan penggugat terhadap tergugat telah merespon dengan permohonan agar diberikan tenggang waktu. Oleh karena itu, keterlambatan ini belum mencapai tingkat wan prestasi karena masih dalam batas wajar dan didasari alasan sah, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan patut dan beralasan kiranya majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Maka berdasarkan eksepsi jawaban gugatan tersebut di atas, sudilah kira majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutuskan. Primer, dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat. 2. Menyatakan gugatan penggugat
tidak dapat diterima. Niet Won Van Kels Verklaar. Dalam pokok perkara: 1. Menolak seluruh gugatan penggugat. 2. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah. 3. Memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyelesaikan pembayaran tahap kedua dalam waktu 2 bulan sejak putusan ini. 4. Menyatakan penggugat bukanlah penggugat yang bersikap baik. 5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. Subsidiar. Dalam peradilan yang baik, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban gugatan ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim. Yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Terhadap jawaban tergugat, apakah kuasa penggugat akan mengajukan replik? Terima kasih Yang Mulia Hakim. Saya selaku kuasa penggugat akan mengajukan replik atas jawaban tergugat. Mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk memberikan waktu kepada saya untuk menyiapkan replik, dan mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menunda persidangan. Oleh karena kuasa penggugat menyatakan akan mengajukan replik, maka sidang ditutup dengan agenda selanjutnya, itu pembacaan replik. Sidang dibuka dengan agenda pembacaan replik oleh kuasa penggugat. Apakah replik yang disiapkan oleh kuasa penggugat akan dibacakan atau langsung dilampirkan dalam berkas? Izin Yang Mulia Hakim, saya akan membacakan replik dan melampirkannya dalam berkas. Dasar replik. 1. Pengakuan terhadap jawaban tergugat. Kami mengakui bahwa tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 dengan ketentuan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran dalam 2 tahap dan kewajiban penggugat untuk menyerahkan sertifikat serta mengurus balik nama. Setelah pembayaran lunas, kami juga mengakui bahwa tahap pertama pembayaran telah dilakukan oleh tergugat. 2. Penyangkalan terhadap jawaban tergugat. Kami menyangkal argumen tergugat yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran tahap kedua disebabkan oleh kesulitan mendapatkan pinjaman dan meminta waktu tambahan. Alasan ini tidak dapat diterima karena perjanjian secara jelas menetapkan batas waktu pembayaran paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu hingga 15 April 2023, namun hingga 6 bulan setelahnya, yaitu tanggal 15 Juli 2023, tergugat tidak melunasi. Surat teguran yang dikirim penggugat sebanyak 2 kali memadai. Klaim tergugat bahwa surat teguran tidak diterima atau telah direspon dengan permintaan waktu tidak didukung bukti yang kuat, dan hal ini menunjukkan kurangnya itikat baik dari tergugat. 3. Penjelasan hukum dan argumentasi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, khususnya pasal 1243, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan tanpa alasan yang sah. Dalam kasus ini, tergugat telah melanggar ketentuan waktu pembayaran yang disepakati sehingga penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian dan pengembalian uang dengan ganti rugi. Argumen tergugat tentang prinsip itikat baik pasal 1338 KUH Perdata tidak dapat dijadikan pembenaran karena keterlambatan yang berlarut-larut telah menyebabkan kerugian nyata bagi penggugat, seperti ketidakmampuan menjual tanah kepada pembeli lain dan potensi penurunan nilai tanah. Penggugat telah memberikan toleransi melalui surat teguran, namun tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, gugatan penggugat untuk membatalkan perjanjian, mengembalikan uang muka, dan menuntut ganti rugi adalah sah dan berdasarkan hukum. Permohonan. 1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah. 3. Membatalkan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 senilai 300 juta rupiah. 4. Memerintahkan tergugat membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah atas kerugian yang dialami penggugat. 6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat. Dalam peradilan yang baik, mohon keputusan yang seadil-adilnya.
Demikian replik ini disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini untuk dapat dikabulkan. Terhadap replik yang diajukan oleh kuasa penggugat, apakah tergugat akan mengajukan hal lain? Iya, Yang Mulia Hakim, atas replik kuasa penggugat saya akan mengajukan duplik. Mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk memberikan waktu kepada saya menyiapkan duplik saya, dan mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menunda persidangan. Baiklah, oleh karena tergugat memohon untuk menunda persidangan dengan agenda selanjutnya pembacaan duplik, maka dengan ini sidang ditutup. Sidang dibuka dengan agenda pembacaan duplik oleh tergugat. Kepada tergugat, apakah duplik akan dibacakan atau hanya dilampirkan dalam berkas? Izin Yang Mulia Hakim, saya akan membacakan duplik. Tanggapan terhadap replik penggugat. 1. Pengakuan terhadap replik penggugat. Tergugat mengakui bahwa perjanjian jual beli tanah telah ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023 dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran dalam 2 tahap dan kewajiban penggugat untuk menyerahkan sertifikat serta mengurus balik nama untuk setelah pembayaran lunas. Tergugat juga mengakui bahwa tahap pertama pembayaran telah dilakukan. 2. Penyangkalan terhadap klaim penggugat mengenai uang prestasi. Tergugat menyangkal bahwa keterlambatan pembayaran tahap kedua merupakan uang prestasi yang baik dapat dibenarkan. Klaim penggugat bahwa batas waktu pembayaran telah berakhir pada 15 April 2023 dan hingga 15 Juli 2023 belum ada pelunasan, tidak sepenuhnya akurat karena tergugat telah berkomunikasi dengan penggugat untuk meminta perpanjangan waktu yang wajar. Alasan kesulitan mendapatkan pinjaman bank dan kondisi keuangan yang tidak mendukung adalah faktor yang sah, tidak dapat dihindari, yang didukung oleh upaya aktif tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Surat teguran somasi yang dikirim penggugat mungkin telah diterima, namun respon tergugat berupa permintaan tenggang waktu menunjukkan itikat baik dan upaya untuk menghindari konflik. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa surat tersebut diabaikan sepenuhnya dan klaim kurangnya itikat baik dari tergugat tidak berdasar. 3. Penjelasan hukum dan argumentasi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata Pasal 1243 menentukan bahwa uang prestasi hanya terjadi jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan. Dalam hal ini keterlambatan tergugat masih dalam proses penyelesaian melalui pinjaman bank sehingga belum mencapai tahap gagal total. Prinsip itikat baik pasal 1338 KUHP Perdata mewajibkan kedua belah pihak untuk saling memberikan toleransi, terutama dalam situasi kesulitan ekonomi yang tidak terduga. Klaim penggugat tentang kerugian seperti ketidakmampuan menjual tanah kepada pembeli lain tidak didukung bukti konkret karena tanah masih dalam penguasaan penggugat dan transaksi dapat dilanjutkan jika diberi kesempatan. Penggugat telah menerima uang muka dan tidak menunjukkan kerugian langsung yang perjanjian pengembalian uang muka dan ganti rugi tidak beralasan, dan seharusnya hakim memberikan waktu tambah untuk penyelesaian agar sesuai dengan keadilan. Tanggapan terhadap pokok perkara. 1. Tergugat menolak seluruh permohonan penggugat dalam replik kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas dalam duplik ini. 2. Tergugat menegaskan bahwa tidak ada uang prestasi yang terjadi dan perjanjian masih dapat diselesaikan dengan memberikan tenggang waktu yang wajar. Berdasarkan uraian di atas, tergugat memohon agar majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut. Prima ya. 1. Menolak replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat. 3. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan uang prestasi. 4. Memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyelesaikan pembayaran tahap kedua dalam waktu 2 bulan sejak putusan ini. 5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.
subsidiar. Dalam peradilan yang baik, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban duplik ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Terhadap duplik tergugat, apakah kuasa penggugat akan mengajukan hal lain? Izin yang mulia, saya akan mengajukan kesimpulan. Mohon kepada yang mulia hakim untuk memberikan waktu kepada saya untuk menyiapkan kesimpulan, dan mohon kepada yang mulia hakim untuk menunda persidangan. Oleh karena kuasa penggugat memohon untuk menunda persidangan ini dengan agenda pembacaan kesimpulan, maka sidang ditutup. Sidang dibuka dengan agenda pembacaan kesimpulan. Kepada kuasa penggugat, apakah kesimpulannya akan dibacakan atau hanya dilampirkan dalam berkas? Izin yang mulia, saya sebagai kuasa penggugat akan membacakan kesimpulan. 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat Andi yang dikuasakan oleh saya dan tergugat Tuan Budi menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarus, Kabupaten Bogor. 2. Dalam perjanjian tersebut disepakati harga tanah sebesar 1 miliar rupiah dengan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayar oleh tergugat pada saat penandatanganan perjanjian. 2. Tahap pembayaran 700 juta rupiah yang harus dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. 3. Setelah pembayaran lunas, penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. 4. Namun hingga 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu tertanggal 15 Juli 2023, tergugat tidak melunasi tahap kedua sebagaimana disepakati. 5. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada tergugat, namun tidak diindahkan oleh tergugat. 6. Tergugat beralasan ia belum mendapatkan pinjaman dan meminta waktu tambahan untuk pembayaran. 7. Penggugat merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak dapat dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian, termasuk potensi kerugian finansial dan kesempatan yang hilang. Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan dalam kesimpulan ini, dengan hormat penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menerima gugatan penggugat atau yang mulia hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Terhadap tergugat, apakah ada hal yang lain yang mau diajukan? Izin yang mulia hakim, saya tidak akan mengajukan apapun lagi. Oleh karena tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, maka dengan ini sidang ditutup.